Haleluya, terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada siang menjelang makan siang ini saudara. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Bapak Ibu. Lebih tepatnya shalom Ibu-Ibu. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Banyak berkat, banyak mukjizat, ada banyak uang saudara. Coba yang bangga punya Yesus boleh dong lambaikan tangan saudara. Oh haleluya. Kalau saudara gak keberatan, salam kiri kanan saudara, katakan puji Tuhan kamu sampai hari ini. Bilang saudara, haleluya. Puji Tuhan saudara. Untuk sampai di perayaan Natal Wanita Glow di tempat ini saudara, saya memerlukan kurang lebih 2 jam saudara untuk sampai ke tempat ini. Biasanya 30 sampai 45 menit saya lewat daerah Semanggi, macet, putar balik saudara, lewat daerah yang namanya Cikini, lewatin sana macet, ada demo saudara, lewat lagi. Puji Tuhan saya telepon, saya punya pilot saudara, pesawat pribadi saya nyampe tempat ini saudara. Saudara yang siap diberkati, kasih kemuliaan dulu dong buat Tuhan kita. Saya mendapat tema besar dari Natal Glow saudara adalah Wonderful Counselor atau penasehat ajaib saudara. Mari kita buka dasar firman Allah Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Kalau saudara gak keberatan, saya minta saudara 34 menit ke depan. Mari pay attention sama firman Tuhan. Karena saya percaya sama seperti khotbah ini memberkati saya ketika saya menyiapkannya. Saya percaya saudara juga pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Yuk Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca Wanita Bagi Kristus 3, 2, ya sebab dan namanya disebut orang apa? Penasehat ajaib, Allah yang, Bapa yang, Raja. Sama-sama bilang sama saya, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yang percaya bilang amin. Dan kasih kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Saudara melihat ayat ini perlu melihat dari konteks kerajaan saudara. Karena ayat ini ditulis konteks pada masa itu adalah mengarahkan, menubuatkan, memprofesaing saudara kedatangan Raja Damai, kedatangan Mesias. Dalam ayat ini saudara saya akan fokus kepada penasehat ajaib. Mengapa gelar ini penting saudara? Mengapa hal tersebut menjadi penting dan bagaimana relevansinya bagi para ibu-ibu di tempat ini, bagi para jemaat Tuhan pada siang hari ini. Mengapa penasehat ajaib menjadi penting? Saudara, kalau kita melihat konteks pada masa itu, kita belajar teologi sedikit saudara. Pada masa itu kerajaan Israel atau bangsa Israel berada dalam the darkness moment, dalam keadaan tergelap dalam hidup mereka, di mana pajak menaik dengan tinggi, terjadi pemberontakan di mana-mana, perpecahan kerajaan utara dan kerajaan selatan, di mana terjadi yang namanya hukum Taurat tidak lagi dianggap, para nabi tidak lagi muncul dan seterusnya Pak Bu. Dari ayat ini kita belajar saudara bahwa pada masa itu Israel berada dalam penindasan, dalam ketakutan karena bangsa-bangsa di sekitar mereka mengancam. Pada masa itu adalah bangsa Asyur. Muncullah kabar baik. Sama-sama bilang sama saya, kabar baik. Apa kabar baiknya? Bahwa Yesaya menubuatkan kedatangan raja yang membawa pengharapan. Saudara, pada berapa abad tahun yang lalu dunia mengenal istilah the dark age saudara. Yaitu masa kejatuhan, masa kegelapan. Kejatuhan kekaisaran Romawi mengakibatkan terjadi yang namanya perubahan dunia. Rasa-rasanya momen itu mirip sama hari ini. Rasa-rasanya momen di saat ini di mana-mana keadaan makin susah atau makin gampang Pak Bu? Keadaan makin sulit ya. Kita mendengar pajak mau naik dan seterusnya. Tapi saya pendeta yang percaya pajak boleh naik tapi berkat Tuhan juga naik. Amin saudara. Oleh karena itu pesan pengharapan bahwa ayat ini memberikan pengharapan. Bahwa di tengah masa sukar akan datang pertolongan. Di tengah masa sukar akan datang pengharapan. Makanya disebut sebagai penasehat ajaib. Mengapa manusia perlu nasihat? Kan itu pertanyaannya. Karena saya catat dalam catatan saya, terlalu sedikit yang kita ketahui dan terlalu banyak yang kita nggak mengerti.
Sama-sama bilang sama saya, terlalu sedikit yang saya tahu. Sama-sama bilang sama saya, terlalu banyak yang saya nggak mengerti. Amin saudara. Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan ke-9 bilang demikian. Sama-sama yuk kita baca. 3, 2, 1. Ya, sebab demikianlah seperti tingginya langit, demikian tingginya dan dari jalanmu dan rancanganku dari. Mengapa manusia perlu memiliki nasihat? Mengapa bapak ibu, ibu-ibu perlu memiliki nasihat? Yang pertama, saya catat dalam catatan saya, karena hidup kita ditentukan oleh keputusan-keputusan yang kita ambil. Masa depan adalah kumpulan-kumpulan keputusan hari ini. Makanya saudara, hidup ini seperti lukisan. Warna apa yang saudara ambil akan menentukan jadi apa lukisannya. Goresan seperti apa yang saudara buat akan menentukan jadi apa gambarnya. Ketika saudara sedang marah, warna apa yang saudara ambil. Ketika saudara sedang kecewa, goresan apa yang saudara akan buat. Sama seperti lukisan, kalau saudara nggak suka sama lukisannya, jangan salahin Tuhan. Salahkan kenapa kamu ngambil keputusan itu. Mengapa kita perlu membutuhkan nasihat? Yang pertama, karena hidup kita ditentukan oleh keputusan-keputusan yang kita ambil. Bilang kiri kanan saudara, sebelum memutuskan, pikir baik-baik Jo. Amin. Oh, anak muda zaman sekarang kalau marah-marah dikit bilang sama istrinya, kalau gitu kita cerai aja. Kalau gitu saya keluar dari kantor. Kalau gitu saya berhenti aja. Marah sama gereja, saya berhenti pelayanan. Marah sesaat. Yang kedua, mengapa kita perlu nasihat? Yang kedua, saya catat catatan saya, karena kita mempunyai wawasan dan pandangan yang terbatas. Sudut pandang kita hanya berdasarkan di mana kita berdiri. Kita pikir kita benar karena kita berdiri di pijakan kita sendiri. Kita perlu melihat dari pijakan orang lain. Yang setuju bilang amin dulu. Kita pikir apa yang kita tahu udah benar. Padahal ada banyak tempat lain yang kita perlu melihat pijakan orang lain. Makanya istilah ini disebut dengan yang namanya pijakan pengalaman. Makanya nasihat suka muncul dari orang yang lebih tua. Bukan karena usianya yang kita cari, tapi yang kita cari apa? Pengalamannya. Makanya para bapak ibu, kita ngerti kan ketika kita punya anak. Dulu orang tua kita ngomong kita nggak anggap penting. Tapi giliran kita punya anak, kita bilang ternyata mama papa bener. Celakanya kita baru sadar 50 tahun kemudian. Ya kan saudara? Kita baru sadar dulu ketika mama saya ngomong begini, jangan takut, nanti kalau nikah ada berkatnya. Saya nggak bilang amin. Karena saya pikir dari mana duitnya ini? Saya nggak pernah lupa ketika menikah, istri saya kasih angka totalnya. Dia bilang sama saya, sayang gimana, mau bagi dua nggak? Saya bilang tenang, saya laki-laki gentleman. Ini ibu-ibu seru juga ya. Wah, ibu-ibu nih. Saya bilang tenang, saya bayar sendiri. Tenang, kamu duduk manis saja. Siapkan dirimu, hari pernikahan kita menjadi satu. Wow, terus. Dan ketika dikasih angkanya saya lihat, waduh, saya bilang, boleh nggak bagi 5? Tapi ketika menikah, Pak Bu, ketika menikah nggak tahu dari mana berkatnya datang terus. Itu yang tepuk tangan lagi ngalamin masalah keuangan itu dia. Amin. Mana duitnya ini? Tenang Bu, Natal ini pasti indah. Walaupun belum pasang pohon Natal, it's okay. Ambil pohon beringin ganti saudara. Ketika saya punya anak, mama saya bilang jangan takut, ada berkatnya. Sekarang anak saya 2, puji Tuhan. Ada berkatnya. Kita kan orang tua pengen sekolah anak di sekolah yang terbaik kan. Sekolah Kristen yang SPP-nya nggak Kristen itu kan. Saya nggak bosan-bosan bilang saya masuk ke sekolah, saya lihat the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Saya colek istri saya, bisa sabar nggak, bisa nggak sebentar? Khotbah saya mulai keganggu, ini ibu-ibu apa anak tongkrongan sih nih? Ini ibu-ibu kayak anak nongkrong di gang-gang komplek tuh nggak? Tapi ketika lihat harganya, SPP-nya, the fear of money is the beginning of trouble. Kenapa kita perlu nasihat? Karena kita hanya dapat melihat wawasan pandangan kita terbatas. Kita hanya dapat melihat di sini. Makanya saya mau bilang sama saudara, jangan pernah merasa paling benar.
Kalau kamu marah sama suamimu, coba deh sekali-sekali lihat dari sudut pandangnya dia. Maaf ya, saya harus ngomong gini karena di sini banyak ibu-ibu. Bu. Kalau ada satu makhluk yang paling saya hormati di muka bumi, namanya ibu-ibu. Bu. Tahan, sabar. Jangan sombong dulu, sabar. Orang bilang ngurus, kamu mah enak, istri ngurus anak gampang. Aduh bu, saya pernah nyoba ngurus anak bu. Istri saya ada kerjaan, saya bilang kamu pergi, aku yang ngurus. Gak lama, baru setengah jam saya udah WA, kapan pulang. Ngurusin 2 orang anak bu, laki-laki di rumah bu, gak ada pembantu, ampun. Saya rasa lebih baik khotbah daripada ngurus 2 bocah. Memang paling enak jadi bapak-bapak, kenapa? Lucunya kita yang ambil, ceboknya dia yang ngurus. Bu, ibu-ibu hebat, hebat. Tapi saya mau bilang, maaf ya saya ngomong gini ya. Kalau kamu punya anak remaja, jangan sekali-sekali apa-apa ngomong, kamu ini zaman mama dulu. Zaman papa dulu. Alah, kamu kecil dulu mama. Bu, makanya orang tua menciptakan masa depan yang lebih baik buat anaknya. Kadang-kadang orang tua gitu, pakai nasihat, niatnya baik. Tapi sekali-sekali coba deh, lihat dari posisi pijakan anakmu. Lihat dari posisi pijakan suamimu. Lihat dari posisi pijakan temanmu. Hidup ini akan jauh lebih mudah kalau kita nggak ngerasa paling benar. Kalau kita nggak ngerasa paling benar di muka bumi. Semua salah, bahkan Tuhan pun salah. Cuman kita yang paling benar. Kenapa kita perlu nasihat? Saya bilang, karena kita, wawasan yang kita punya, pandangan kita terbatas. Kita hanya menilai berdasarkan tempat kita berdiri. Saudara bisa bilang, Pak Pendeta kok telat sih? Saudara duduk di sini. Saya 2 jam kemari. Saudara perlu melihat pijakan dari orang lain. Kalau saudara bilang, lah enak ya jadi pelayan Tuhan, lemes capek banget. Saudara perlu lihat kenapa dia lemes capek. Bisa jadi gak ada duitnya dia itu. Betul apa tidak? Yang ketiga, ini saya baru permulaan. Kita akan selesai sampai ibadah minggu saudara. Saya tahu kalau soal ngomong perempuan saya lewat lah. Ibu bisa ngomong sampai Tuhan datang kedua kali. Saya selalu bilang sama saudara, memang wanita itu pengen didengar. Dan masalahnya pria itu tidak pandai mendengar. Saya tuh kalau istri saya kalau cerita, saya pulang pelayanan, kalau hari Minggu saya khotbah bisa 7-8 kali. Sampai rumah jam 12, jam 1. Udah mandi, air anget, udah ngantuk. Saya paling deg-degan kalau bilang sayang boleh cerita nggak? Itu dia tuh. Saya mau bilang enggak, nanti dia cerita sama siapa. Tapi saya mau bilang iya, ini sampai kukuruyuk ini pasti. Dia cerita dari mulai nangis kita dengerin. Sampai tiba-tiba azan, terus kita bilang Allahu Akbar. Aduh saya nggak kerasa, dalam hati saya kerasa kok. Kerasa banget saya bilang. Mumpung Amanda masih di jalan biar aman ini. Yang ketiga, kenapa kita perlu nasihat? Karena pengertian kita terbatas. Yang kita tahu tidak sebanding dengan tuntutan kenyataan. Yang kita tahu tidak sebanding dengan kenyataan yang kita alamin. That's why mengapa kalau saudara punya masalah hukum, saudara cari penasehat hukum. Karena saudara nggak ngerti hukum. That's why kalau saudara butuh masalah keuangan, saudara cari penasehat keuangan. Karena saudara nggak ngerti. Kalau saudara butuh yang namanya kesehatan, saudara cari penasehat. Begitu juga kalau saudara punya masalah percintaan, awas cari laki lain. Kita cari penasehat percintaan. Nah masalahnya dalam hidup ini, nasihat siapa yang perlu kita dengar? Kan itu pertanyaannya. Saudara mau tahu nggak kenapa banyak orang dunia ini nggak kekurangan nasihat, tapi terlalu banyak nasihat. Masalahnya mau denger nggak? Tuhan udah ngomong. Kalau nggak mau denger juga percuma. Alkitab katakan mereka punya telinga, tapi tidak mendengar. Mereka punya mata, tapi tidak. Kita tahu kok. Kita kan anak Tuhan. Kita tahu kok ngomongin orang nggak boleh. Memang selalu diam kalau bahas di sini di ibu-ibu memang. Kita tahu kok ngomongin orang nggak boleh. Tapi tetap kita omongin kan. Karena ada sukacita di ngomongin orang. Rasanya tuh jiwa gibah kita keluar gitu. Kita menggebu-gebu gitu. Saya mau bilang sama ibu-ibu.
Sebagaimana kamu ingin diperlakukan, perlakukanlah orang sedemikian. Kalau nggak enak diomongin, jangan ngomongin. Bilang kiri kanan saudara, mulai sekarang kita stop gibah ya. Ayo bilang. Mulai sekarang kita stop gibah ya, bilang. Ayo. Memang nggak ada yang nyolek, kiri kanan diem semua. Saya rasa gembala saudara, Om Gilbert juga ngomong, saudara kan diem aja. Ini Pak Pendeta nggak kekinian. Karena terlalu sedikit. Amsal 8 ayat yang ke-22 dan 24. Saya mulai masuk dalam inti khotbah saya. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya Tuhan. Aku telah ditetapkan dari, ayat selanjutnya. Aku telah ditetapkan dari, pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertamaan sebelum bumi. Sebelum samudra raya ada, aku telah. Sebelum ada sumber-sumber yang penuh. Ayat ini bicara soal apa saudara? Soal hikmat. Kitab Amsal bilang sebelum samudra raya ada, aku ada, kata hikmat. Sebelum bumi-bumi ini ada, sumber-sumber yang syarat dengan air ada, kata Alkitab, aku sudah ada. Itu hikmat. Dan that's why kita akan belajar mengapa Yesus disebut sebagai penasihat ajaib. Mengapa saudara hanya perlu datang sama dia. Saya mau bilang, Bu, kalau kamu punya masalah, tahan dirimu untuk gak ngomong sama orang dulu. Pertolongan pertama pada waktu masalah, Tuhan. Setelah Tuhan, suamimu. Pak, tapi suami saya gak mau dengerin, ya udah Tuhan aja. Selain Tuhan siapa? Hamba Tuhan. Selebihnya please tutup. Kenapa? Karena banyak orang lebih tertarik sama ceritamu daripada sama keadaanmu. Bedakan, banyak teman yang tertarik sama cerita soal kita. Bukan sama soal keadaan kita. Dia fokus siapa yang salah. Dia fokus bagaimana kejadiannya. Dia fokus bagaimana kerusakannya. Tapi kalau dia fokus sama keadaanmu, yang pertama dia tanya, kamu gimana? How's everything? Anak-anak gimana? Kamu kuat ya? Tapi kalau dia fokus sama ceritamu, dia hafalin kejadian demi kejadian. Bahkan di mana restorannya dia ingat. Baju apa dia tahu. Dan kau keluar dari restoran itu, kau belum sampai mobil. Itu cerita sudah sampai kepada perkumpulan ibu-ibu yang lain. Mau tahu nggak? Si ini, aduh. Dan ibu-ibu dikasih begitu, nggak sabar dia. Kenapa? Aduh, aku nggak enak, kayaknya gosip deh. Kan kata Gideon nggak boleh gosip. Ini nggak gosip, ini doain. Palsu ngana. Mengapa Yesus disebut sebagai penasihat ajaib? Yang pertama, catat dalam catatan saudara. Yang pertama, karena kebijaksanaan ilahi tak terbatas. Tak terbatas. Yesus memiliki hikmat yang tidak terbatas. Dan kabar baik hari ini, nasihatnya tidak pernah salah dan selalu membawa kebaikan. Kitab Korintus bilang, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala hikmat, harta hikmat dan pengetahuan. Ngapain saudara? Pada prinsip saudara gak butuh pendapat orang lain. Kalau saudara dekat sama Tuhan, wonderful counselor, penasehat ajaib ada dalam diri saudara. Tapi masalahnya kadang-kadang penasehatnya itu kita gak suka. Nasihatnya kita gak mau. Suatu hari ada seorang ibu-ibu, suaminya selingkuh. Ini kisah nyata, true story. Saya layanin sama istri saya. Pak Pendeta, saya harus ngapa? Saya bilang sama dia, Pak, Bu boleh nggak? Ibu tetap baik sama suami ibu. Maksudnya gimana? Tetap layanin. Maksudnya gimana? Yang saya ini budak apa gimana sih? Boleh nggak tetap layanin? Layanin gimana Pak Pendeta? Dia udah selingkuhin saya. Iya, kalau suami pulang tetap kasih air hangat. Boleh nggak air panas mendidih? Saya bilang, itu mau lu rebus apa gimana? Saya bilang. Enggak, tapi dia serius. Boleh nggak tetap sabar? Boleh nggak tetap sayang? Boleh nggak tetap kasih makan? Boleh nggak udah nggak usah banyak omong, diem aja, doa. Alah, dasar laki-laki. Tuh, jadi saya dimarahin, saya bilang. Dia udah selingkuh Pak. Dia begini. Enak aja. Dia harus tahu. Saya tahu. Dia bilang, kalau dia tahu, ibu tahu, Tuhan tahu, iblis tahu. Lalu siapa yang jualan tahu?
Dia harus tahu, Pak. Saya bilang boleh ibu ngomong boleh. Tapi boleh nggak ngomongnya nggak marah-marah. Pak, sakit Pak. Diinjek juga sakit. Apalagi diselingkuhin. Nggak bisa. Maaf ya. Kadang-kadang kita mau mukjizatnya, tapi kita nggak suka caranya. Bu, maaf ya. Saya tuh hormat banget sama ibu-ibu. Beneran, kemarin saya ketemu mama saya nggak pernah absen. Saya ambil tangan mama saya kasih minyak urapan, saya taruh di kepala saya. Kadang-kadang kalau ketemu, saya cium kakinya. Saya taruh di sini kepala saya. Orang bilang lebay, saya bilang urus ibu masing-masing. Gak usah urus emak gua. Saya laki-laki saya anak paling kecil. Bagi saya titah ibu sama titah Tuhan beda tipis. Dia kalau udah telepon bontot. Mama mau beli ini nih, tolong dulu transfer. Saya nggak berani tanya, beli mulu. Nanti dia bilang begini, oh gitu ya. Dulu kecil kamu, udah selesai. Itu kasus nggak bisa mau banding, nggak bisa. Semua hakim menyatakan saya bersalah. Bu, boleh nggak bu? Kalau suamimu lemah, kamu jangan rongrong bu. Kamu tuh penolong, bukan penodong. Kok aminnya makin kecil sih? Boleh nggak? Maaf ya, jangan marah sama saya. Boleh nggak? Kalau ngomong sama suami, maaf nih saya yang lebih muda. Maaf. Tapi saya hamba Tuhan. Saya pendeta, boleh dong. Boleh nggak kalau ngomong sama suami nadanya pelan dikit? Boleh nggak? Walaupun kamu yang punya uang. Nggak apa-apa. Kamu yang kaya, boleh. Karena kadang-kadang wanita kalau dia lebih kaya. Kalau dia kaya, lebih muda lagi, lebih cantik. Suami makin tua kan. Makanya maaf ya, jangan marah sama saya, maaf ya. Kenapa banyak laki-laki suami-suami suka sakit jantung? Ya ini beneran loh. Saya bisa kasih riset studinya. Saya bisa buktikan sama saudara. Kenapa? Karena di kantor dia udah diperes. Sampai di rumah udah capek. Terus dibilang gini, Ma, papa pulang. Ya. Ma, minta air panas dong. Ambil sendiri. Bisa bayangin gak tiap hari diteror terus. Saya mau bilang sama no. Saya percaya laki-laki juga harus menghormati istri. Saya percaya itu harus dua orang bersama. Karena nggak lucu kalau ibarat skoci pernikahan, istri gak kayu ke depan, suami kayu ke belakang. Jadinya apa itu skoci? Ya itu maju mundur cancik, nggak maju nggak mundur. Tapi saya mau bilang boleh nggak sama saudara? Kalau Tuhan kasih hikmat, Alkitab bilang gini, wanita penolong. Sama-sama ibu-ibu bilang sama saya penolong. Mau tau gak faktanya apa? Penolong itu lebih kuat dari yang ditolong. Gak ada orang tenggelam yang nolongin gak bisa berenang. Saya tolongin, gue lupa gue gak bisa berenang. Tenggelam dua-duanya. Kamu tuh maaf ya bu ya, badanmu kamu aja yang lemah. Tapi jiwa kamu tuh bu, aduh saya hormat saya. Makanya yang dikasih melahirkan wanita. Survei bilang wanita itu rasa sakit melahirkan sama seperti beberapa puluh tulang di tubuh dipatahin bareng-bareng. Laki-laki bu, kita baru flu dikit, rasanya mau mati kita udah. Ma, nanti kalau papa mati jangan nikah lagi ya. Tapi ibu-ibu bener ya bu ya. Udah flu, udah sariawan, ngurus anak 3, masih. Ayo bangun. Hebat. Apalagi ibu-ibu zaman sekarang ambil galon, gendong anak, ngurus anjing. Ini telepon lagi. Gimana ceritanya? Oh gitu ya. Ini dari ketawamu kan semuanya relevan kan ya. Bu, saya mau bilang sama ibu-ibu di sini, saya sayang gini, maaf ya, dari tangan kamu bapak-bapak banyak di kantor. Siapa yang ngurus generasi? Ibu-ibu. Bener bu, kamu tuh aset bagi kerajaan surga.
Jangan pernah biarkan orang bilang, cuma ibu-ibu. No. Saya bilang sama istri saya, Beb, hati-hati. Hati-hati. Saya lebih banyak di luar, kamu yang di rumah ngurus anak. Kalau anak saya diajarin sama istri saya, ayo sayang kita bikin bom ya, begini bikin bom ya. Begini ya. Bu. Jangan bilang, saya kan cuma ibu rumah tangga. Cuma cuci piring, siapa bilang? Tuhan titipin generasi penerus sama kamu. Kamu salah didik, anakmu keluar. Ketemu sama perempuan lain, dihancuri hidupnya. Tapi kalau kamu benar didik, anakmu jadi berkat. Saya nih, yang diri di mimbar ini, buah dari seorang ibu yang berlutut. Saudara bisa nikmatin buah saya, karena mama saya berjuang buat saya. Saya bilang kemarin di hari Minggu di tempat ini jam 4 sore. Saya psikolog. Mama saya ketika papa saya ninggalin umur saya 6 tahun. Masih cantik umur 35 tahun lebih. Banyak laki-laki yang mau sama dia. Banyak. Dia wanita tercantik di muka bumi. Kalau lo gak terima urus ibu masing-masing. Jangan ganggu ibu gua. Saudara mau tau gak dibilang apa sama saya? Sebuah kalimat yang saya gak pernah lupa. Kami anak-anak ada seorang perwira polisi. Kalau saya dusta Tuhan hukum perkataan saya. Seorang perwira polisi, kami tahu mama saya juga suka sama dia. Saya tahu kok. Karena perwira dia baik banget. Kami udah bilang gini, Ma, kalau mama mau, kami dukung. Yang penting mama bahagia. Saya gak pernah lupa ngomong ini. Dia ngomongin sama saya. Kalau mama bahagia, anak-anak belum tentu bahagia. Tapi kalau anak-anak bahagia, mama pasti bahagia. Makanya bu. Saya kalau ngomong sama ibu-ibu saya tuh pakai hati saya. Bener. Jadi kalau bukan wanita glow, 2 jam saya udah putar balik. Bener. Sebenarnya sih ya udah terlanjur mau ngomong apa. Saya tadi mau turun naik ojek, hujan aja. Kalau enggak, waduh badai ku tembus demi dirimu, Bu. Emang ibu-ibu gak usah dipuji dikit. Memang ciri ibu-ibu yang jarang dipuji suami begitu. Baru dipuji sama tukang sayur, cantikan Bu. Yang bener. Sayurnya saya borong deh semua deh. Yang pertama, kenapa kita perlu nasihat yang ajaib? Karena kebijaksanaan Allah tak terbatas. Pak, Bu, kalau ada masalah lari sama Tuhan. Lari sama Tuhan. Saya kalau cerita sama mama saya selalu. Roh saya kecil. Masuk ke kamarnya dia saya gak pernah lupa. Dia cuma bikin teh manis. Ma bontot ma. Udah. Dia bikin teh. Minum dulu. Tapi gini. Minum dulu. Udah minum. Makan dulu. Udah tenang saya. Kenapa? Ada apa? Kecil itu. Saya belum cerita padahal. Pokoknya bagi mama saya semuanya kecil aja. Kecil itu. Tapi begini, udah. Ada Yesus dalam kamu. Jangan takut, Bu. Kalau ibu-ibu kayak begitu, aduh anak-anak hebat, Bu. Yang ada apa? Lu sih. Gak ada otak lu. Aku udah bilang dari dulu, Bu. Jadi anak muda zaman sekarang gak semudah anak muda zaman ibu. Makanya kenapa banyak anak muda sekarang mental health. Kasihan Bu. Sebelum kamu tunjuk tangan sama dia kalau boleh. Coba dengerin dia dulu. Tahan emosimu, tahan. Kalau dia datang udah hancur sama kamu. Jangan kamu injak lagi. Udah hancur, makin hancur lah ya kok. Bagus ya. Mampus kok ya, mampus ya. Karena kalau kenapa-napa sama dia, kamu juga yang paling sakit. Jadi kalau anakmu datang, kasih dia teh. Ajak ngomong dulu, udah tenang, baru kasih masukan. Saya mau tanya, kalau ada orang di jurang, ditolong dulu keluar dari jurang, atau kita maki-maki dulu? Bodoh kan kau? Mampus syukurin. Atau kita kasih tali dulu? Saya mau tanya, Yesus hakimin kita dulu, atau dia kasihi kita, pulihkan kita, tebus kita, baru firmannya dikasih?
That's why kita jatuh cinta sama Yesus kan. That's why ibu-ibu hari dandan cantik-cantik kan. Kayak dandan pernikahanmu kan. Karena Yesus begitu kan sama kamu. Kalau boleh. Jangan kalau anakmu datang, kau kasih pisau. Peluk dia. Iya. Walaupun kau bilang, cemen amat sih anak gua. Lah, dia belajar dari papa mamanya. Ya udah tenang ya, sabar ya, udah. Ayo makan. Udah makan, dia udah enak baru ngomong, kenapa sih? Pasti masuk. Orang kalau dikasihi dulu, baru dikoreksi, masuk. Kalau dikoreksi duluan, baru dikasihi, gak masuk. Nanti dia lari. Kalau dia lari, ke dunia dia. Dan dunia akan memuridkan dia. Dunia akan bilang begini. Jangan heran. Kenapa sekarang banyak permusuhan antara orang tua sama anak? Bapaknya, saya akui laki-laki kan keras. Bapaknya marah-marah doang. Anak laki biasa lari ke siapa sih? Ke mamanya. Dia lari ke mamanya, mama. Terus karena kita, emang benar kata papa. Habis udah gak ada pegangannya dia. Nggak ada lagi tempat lari. Saya nggak ngeplan, saya boleh lihat khotbah saya. Saya nggak ngeplan ke situ, bener. Tapi saya selalu bilang dalam khotbah saya ini tawanan roh. Kemana Roh Kudus menaruh nih bibir saya nih muncung saya ini. Dia yang ngatur nih. Jadi kalau hari ini saya ngomong ini saya tahu. Karena ada banyak keluarga yang iblis pengen pecahin. Doa saya engkau yang hadir hari ini. Keluargamu, keluargaku. Diberkati di bumi seperti di surga. Yang kedua, kenapa kita perlu nasihat dari Yesus? Karena keajaiban di balik nasihatnya. Sama-sama bilang sama saya, ada nasihat yang ajaib. Sama-sama bilang sama saya, di dalam Yesus. Ajaib berarti melampaui pemahaman manusia. Ajaib berarti seperti saya bilang di awal, nasihat dari Yesus seringkali bertentangan dengan logika manusia. Tetapi menghasilkan hasil yang luar. Contoh, ketika Allah bertemu dengan Musa. Ketika Allah bertanya kepada Musa, apa yang ada dalam tanganmu? Apa jawab Musa? Tongkat. Apa kata Allah kepada Musa? Lemparlah tongkat itu jadi apa? Apa kata Allah kepada Musa? Peganglah ekornya. Mari kita jujur, kita gak usah sekolah tinggi-tinggi. Ular paling bahaya dipegang. Karena kalau ekornya kita pegang, kepalanya balik. Orang Batak bilang mate maho. Mati, betul gak? Tapi Tuhan bilang apa? Pegang ekornya. Kalau Musa 40 tahun di padang gurun. Musa itu tahu ular yang paling berbisa kalau dipegang ekornya. Tapi Musa taat. Itu sama bilang nasihat dari Tuhan. Kita benci banget sama orang. Orang itu sahabat kita, teman baik kita. Tusuk kita dari belakang. Terus Tuhan bilang ampuni. Kita bilang enak aja ampunin. Enggak gue mutilasi, udah puji Tuhan dia. Tapi ampunin. Tuhan bilang kita lagi kekurangan. Terus Tuhan kasih Roh Kudus di hati. Ada orang susah lewat depan kita. Roh Kudus bilang berkati dia. Terus kita bilang berkati. Gua diberkati bukan dia. Gua mah sama-sama miskin. Bedanya di jalanan gue di perumahan elit. Gak masuk akal. Gak masuk akal. Nasihat Tuhan gak masuk akal. Seringkali bertentangan. Tapi pesan saya. Taat aja. Amin. Ketika 5 roti 2 ikan. Yesus bilang sama murid-muridnya. Kumpulkan. Bagi baris mereka. Murid-murid taat apa banyak omong? Kamu tuh bilang. Sus. Maksudnya Yesus. 5 roti 2 ikan. Terus ini roti dikecil-kecilin juga. Ini 5.000 orang loh. Belum termasuk laki-laki per anak-anak. Kalau dipecah 15.000. Tapi murid-murid apa? Taat. Bu. Lagi-lagi Tuhan ngomong di hati saya. Maaf ya. Para pelayan Tuhan di sini. Para pengurus wanita bagi Kristus. Woman Glow. Taat aja udah. Jangan kelihatan, aduh kayaknya, no. Makanya jangan pakai otakmu. Tuhan. Udah taat aja, jalan. Saya tahu nih, jawaban saya mungkin akan menjawab beberapa pertanyaan orang di sini. Tapi Tuhan tahu di hati saya. Udah,
Ikutin aja. Yang saya takut kita buru-buru keluar. Buru-buru lari. Buru-buru ninggalin. Buru-buru gak taat sama perintah Tuhan. Padahal dikit lagi ada mukjizat. Amin. Taat, bilang kiri kanan saudara. Udah, taat aja. Bilang sama yang baru ngomong. Ayolah, ayolah. No, saya beneran. Saya hamba Tuhan. Kenceng di sini. Kenceng. Saudara gak bisa bohongin. Kenceng. Kuat di sini. Sebuah pesan khusus yang Tuhan bilang. Taat aja. Mengapa disebut sebagai penasehat ajaib? Dalam bahasa aslinya kata penasehat ajaib menggunakan kata Peleioes. Yang artinya Pele, pemain sepak bola. Pele artinya keajaiban yang melampaui pemahaman manusia. Itu arti dari Pele. Yoes artinya penasehat yang memberikan arahan atau panduan dengan hikmat. Pada masa itu Pak Bu, peperangan di mana-mana, resource terbatas, musuh terlalu banyak, keadaan sulit. Kita butuh nasihat. Bukankah betul ketika kita lagi dalam keadaan tertekan, ada tekanan dari kiri, dari atas, belakang, semua tekanan itu banyak. Betul kan saudara? Kita butuh memiliki keputusan. Yang paling susah itu mengambil keputusan di saat-saat kritis. Betul apa tidak? Disitulah kedewasaan kita ikut Tuhan kelihatan. Ngambil keputusan ketika perut kenyang, hati tenang, gak terdesak. Gampang gak? Gampang. Coba lagi marah. Halo? Coba perut kosong. Coba pinjol WA. Bu, bayar ya. Gak gampang. Makanya disebut dia penasehat ajaib. Apa yang membuat nasihat manusia berbeda dengan nasihat Tuhan? Sampai saya undang pemain keyboard. Yang pertama, nasihat manusia terbatas. Nasihat Tuhan sempurna. Firman Allah Yeremia 17 ayat yang ke-9. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Keren banget. Hati manusia penuh. Bahkan nasihat manusia yang tidak. Makanya saya kalau konseling sama jemaat, saya nggak pernah mengambil keputusan. Saya cuma menyampaikan firman, menyampaikan apa yang Roh Kudus taruh di hati. Sisanya saya bilang doa Bu, putuskan sendiri. Lu saya datang ketemu Bapak supaya Bapak kasih keputusan. Bu, Pak, saya nggak tahu, saya nggak punya informasi detail soal kamu. Siapa saya ngambil keputusan buat hidup kamu? Betul apa tidak? Hati manusia penuh tipu daya. Alkitab katakan apa? Bahkan manusia yang baik sekalipun tidak sempurna. Punya nasihat dari pendeta bagus nggak? Bagus. Tapi uji sama firman. Firman kata akhir. Saya nggak peduli pendetamu bisa terbang, bisa menghilang, bisa menyelam. Pendetamu manusia. Firman hakim yang agung. Kalau dalam sistem pemerintahan hukum itu Mahkamah Konstitusi. Gerbang terakhir. Pak Pendeta, saya mau cerai sama suami saya. Apa kata firman? Allah membenci perceraian. Tapi Pak, dia pukul saya. Boleh pisah sesaat. Saya akan bilang tinggal di situ, taat aja. Bonyok iya. Maka Bapak kan suruh taat. Ini udah hampir mati Pak. Saya bilang nggak bodoh, taat ya tapi nggak bodoh. Boleh nggak kalau suami lagi mukulin pisah sesaat? Boleh banget, boleh banget. Tapi sesaat ya, ingat. Sesaat. Pak, tapi suami saya, Pak ampun, Pak tukang pukul, tukang injek. Boleh nggak saya laporin polisi? Buat nakut-nakutin, bukan pengen. Ingat ya, tujuannya hatinya bener. Bukan balas dendam. Ini kalau dipotong bahaya nih. Viral lagi. Buat kasih pelajaran. Tapi dengan apa? Mengasihi. Tuhan ajar kita karena dia sayang. Bukan benci. Mukul tuh. Tapi sayang. Kalau mukul sayang gini kan. Kamu nih kayaknya kenceng dikit ya kalau orang Batak. Kalau mukul dendam apa? Wah. Kadang-kadang banyak orang tua gak fair. Punya masalah di kantor. Dibawa ke anak. Jahat kamu. Punya masalah di pelayanan, dilemparin ke anak. Gak benar kamu. Emang diem semua. Yang kedua, nasihat manusia sementara.
Nasihat Tuhan kekal. Firman Allah yang demikian Wahyu 21 ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca. Firman-Nya kepadaku, sama-sama bilang sama saya, semua telah terjadi. Saya beberapa minggu lalu saya khotbah tentang Kairos, tentang waktu, kalau sudah masih ingat. Tuhan menciptakan waktu dan Dia menempatkan manusia di dalam waktu. Yang ngerti bilang amin dulu. Tetapi Dia di luar apa? Di luar gereja. Di luar waktu. Kalau ibarat ini garis waktu. Bu, Pak, ini garis waktu. Ini awal penciptaan. Ini akhir dari bumi ini. Tuhan menciptakan ini semua. Dia udah lihat kesudahannya. Dia tahu siapa yang jahat sama kamu. Dia tahu di musim ini kamu ngalamin penyakit, tapi Dia tahu berapa bulan kemudian Dia beri kesembuhan. Dia tahu anakmu begini. Dia udah tahu semua sampai ending. Ketika Dia sudah selesai menciptakannya, Dia kembali ke awal. Dia bilang sama kita, ikut aku. Ikut, pegang. Kita jalan sama Tuhan. Di sini ada badai. Kita teriak, Tuhan, gak kuat Tuhan, gak sanggup. Tuhan bilang, sabar, cuman badai kok. Di depan ada berkat aku siapin. Tapi Tuhan, kuat. Kita, oh iya ternyata berkat. Aduh makasih ya Tuhan ya. Tapi kan masalahnya kan ujian gak hanya bagi kan. Kita seneng berapa bulan, berapa tahun. Tuhan bilang, oh udah mulai lupa diri nih, kata Tuhan nih. Aku kasih izinin masalah lagi deh. Set di sini. Tuhan, aku sakit Tuhan. Teman sahabatku, bestiku. Tusuk aku dari belakang. Tuhan bilang, emang sengaja aku bongkar kejahatannya. Karena kalau aku biarin, lebih sakit kamu nanti di depan. Dia pegang tangan kita. Dia tahu. Lebih baik nanya pendapat sama orang yang udah tahu endingnya, atau sama orang yang cuma bisa nerka-nerka. Betul apa tidak? Tuhan sudah tahu endingnya. Dia tahu bagaimana masalahmu akan selesai. That's why kenapa kamu harus tanya Tuhan. Amin. That's why kamu harus hanya berkonsultasi sama Tuhan. Dia di tempat yang maha tinggi, kita di tempat yang maha rendah. Gampangnya begini, satu hari saya pelayanan, saya di lantai bawah. Saya bilang sama teman saya WA, yuk cabut yuk, udah gak macet nih, udah kosong. Teman saya dari lantai 14, dia lihat begini, dia ketawa. Bro, dari sini macet banget bro. Masa sih? Lu kan di bawah, cuma lihat sepemandangan, gua kan di atas. Tuhan gitu Pak, Bu. Dia di atas. Makanya saya pendeta yang percaya. Gak usah ngoyo. Kalau berkatmu, berkatmu. Kalau bagianmu, bagianmu. Kalau bukan, percaya. Pintu ditutup cuma 2. Yang pertama, ada pintu yang lebih baik. Yang kedua, ada sesuatu yang jahat di balik pintu itu. Amin. Cuman 2. Jadi jangan digedot. Buka enggak. Tuhan bilang jahat pintu itu anakku. Jahat di dalam pintu itu. Aku enggak buka. Bukan karena aku enggak sayang kamu. Nanti kamu sakit hati. Atau mungkin Tuhan bilang no. Ada yang lebih baik. Itu cuman baik. Aku kasih yang terbaik buat kamu. Makanya orang dunia bilang logowo. Kita anak Tuhan bilang berserah. Berserah. Peter Pan bilang apa yang terjadi terjadilah. Tapi saya sebagai hamba Tuhan saya bilang sama saudara, Bu, tidak satu helai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Dia tahu. Yang ketiga, yang terakhir, nasihat manusia sementara, nasihat Tuhan kekal. Kenapa kekal? Karena dia tahu. Yang ketiga, nasihat manusia bisa egois. Nasihat Tuhan berdasarkan kasih.
Saya nanya nih sama orang, gimana? Gue keluar kantor enggak? Karena dia anggap engkau saingannya, keluar aja udah. Setiap kali kamu nanya sama manusia, bear on your mind. Banyak orang kasih nasihat gak tulus sama kamu. Halo? Tapi kalau Tuhan kasih nasihat sama kamu, based on love. Pak, Bu, makanya manusia, saya mau khotbah ini besok minggu. Makanya manusia tuh kaget sama kasihnya Tuhan. Kasih Tuhan tuh too beautiful, too big, terlalu indah, terlalu besar, terlalu mulia. Dan dia gak punya hidden agenda sama kita. Makanya kita bingung. Makanya kita manusia tuh gagap sama kasihnya Tuhan. Kita loh. Kok ada sih orang yang sayang banget sama saya? Kok ada sih orang yang cinta banget sama saya? Kok ada orang yang peduli banget sama saya? Tapi gak punya agenda pribadi sama saya. Karena kita terbiasa kalau ada orang baik kita bilang, apa maunya nih? Betul gak? Makanya kita kaget ketika kita dengar dari pribadi yang mati di kayu salib. Kita kaget, kita shock. Makanya kita manusia berusaha menambahkan perbuatan dalam iman kita. Kita berusaha menambahkan kebaikan dalam iman kita. Kita berusaha menambahkan kesalehan dalam iman kita. Don't get me wrong, kesalehan, perbuatan baik itu buah dari pertobatan. Tetapi sebelum kamu berbuat baik, sebelum kamu saleh, sebelum kamu benar, Bapa di surga sudah mengasihi kamu. Dia utus anaknya yang tunggal namanya Yesus, mati di kayu salib buat saudara dan saya. Itulah kasih Tuhan. Amin. Yang ketiga, nasihat dari Tuhan itu penuh dengan kasih. Penuh dengan kasih. Kenapa? Karena dia sumber hikmat. Karena dia mengerti pergumulan kita. Karena dia membawa pemulihan. Amin. Saya berdoa, bagaimana cara mendapatkan nasihat dari Yesus? Berdoa, membaca firman. Berdoa, membaca firman. Pak Pendeta, saya gak dengar suara Tuhan karena terlalu berisik hidupmu. Makanya ada istilah red. Apa itu? Mundur. Makanya doa yang paling enak itu doa tengah malam. Kenapa? Karena gak ada kebisingan. Yang kedua kenapa? Karena gak ada saingan. Saya tulis dengan sebuah kutipan terakhir. He knows the ways. He goes the ways. And he will show the ways to us. He is the leader, the way, the truth, and the life. Kenapa disebut sebagai penasihat ajaib? Dia tahu jalannya. Dia sudah melewati jalan itu. Amin. Dan dia akan menunjukkan jalan itu sama kita. Dan dia berjalan bersama dengan kita. Dia pemimpin kita. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Selamat mempersiapkan Natal. Yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita bangkit, kita datang sama Tuhan. Kita bawa penyembahan kita.